الإيمان والإسلام والصحة والعافية والأمن والأمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah itu dalam keistiqomahan dalam keimanan, keislaman, dan istiqomah dalam ketakwaan. Wa qala ta'ala: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kalilah bekal terbaik yang akan kita bawa tiada dalam ketakwaan, keimanan, amal saleh kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, sifat apapun kita dengan harta kita, wal banun, sesayang apapun kita dengan keluarga kita, kekurangan kita, zinatul hayatid dunya, semuanya akan kita tinggalkan di dunia. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal abadi menamani kita di alam kubur kita, as-shalihat, tiada lain adalah amal-amal saleh kita. Khairun 'inda rabbika thawaba, itulah pahala terbaik di hadapan Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita adalah amal saleh kita. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Hanaf rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wafaqakumullah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wa radhiyallahu anna, dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah memberikan kepada engkau begitu banyak nikmat anugerah. Fasholli li rabbika, ciri-ciri orang bersyukur kepada Allah, dia mendirikan salat. La in syakartum la azidannakum, perbanyak syukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, seandainya kita kufur, ingkar atas nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah baik di dunia apalagi di akhirat, syadid, azablah pedih. Kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW mengingatkan kita semuanya, man shalla alayya halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa seseorang yang membaca salawat kepadaku dengan penuh keikhlasan, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka kelak dia akan mendapatkan pertolongan syafaatku di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang memasuki tanggal 13 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, ya, kurang lebih 82 atau 83 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya, dan semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita untuk siang hari ini adalah
fadlu nasril dha'ifin wal mustad'afin, bab keutamaan menolong saudara-saudara kita yang mereka dalam kondisi lemah, atau saudara kita al-musabin yang mendapatkan musibah atau ujian. Ini jemaah. Yang pertama, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW dia bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Ya, setiap kita pasti punya dosa, itu tidak cuma punya dosa, punya kesalahan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dan dosa-dosa itulah yang membuat kita menjadi beban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun Rasulullah SAW berikan nasihat, "Man nafasa an qurbatan min qurabi dunya." Barang siapa seseorang yang dia melepaskan kesusahan saudaranya min qurabi dunya, dari kesusahan perkara dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mempermudah kesusahan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, bagi orang-orang yang diberikan kecukupan materi, kecukupan harta, yang bisa meringankan saudaranya yang mendapatkan musibah, maka orang ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesusahan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Ini juga. Dan Rasul melanjutkan, "Wa man yassara 'ala muqsirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa seseorang memudahkan urusan orang-orang yang sedang susah, yassarallahu 'alaihi, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut fid dunya, ya, baik urusan dunia wal akhirah, apalagi urusan akhirat. Ini cuma. Jadi bukan hanya kita mengirimkan doa, empati. Tapi kalau ada saudara-saudara kita punya link-link yang kita bisa membantu lewat donasi, maka bantulah saudara-saudara kita. Dengan kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan, maka Allah pun akan membantu kesusahan kita nanti di yaumil qiyamah. Ini cuma. Ya. Yang kedua cuma, ada pahala yang lebih besar daripada kita itu i'tikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabi. Ya, ini cuma. I'tikaf itu pahalanya besar atau tidak cuma? Sangat besar. Ya. Nabi SAW itu i'tikaf biasanya 10 terakhir Ramadan. Dan Nabi SAW di akhir tahun Rasulullah wafat, beliau itu i'tikaf 20 hari. Jadi malam ke-11 Rasulullah i'tikaf di Masjid Nabi SAW. Soalnya di Masjid Nabi saja pahalanya 1000 kali. I'tikaf 1 bulan di Masjid Nabi seolah-olah i'tikaf berapa cuma? Ribuan kali. Ya, ribuan kali dan i'tikafnya di Masjid Nabi SAW. I'tikaf 1 bulan di Masjid Nabi, ya seolah-olah i'tikaf 1000 bulan di selain Masjid Nabi SAW. Tapi ada pahala-pahala yang kita tidak harus capek-capek i'tikaf di Masjid Nabi 1 bulan. Apa biaya juga mahal ya. 10 hari aja i'tikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu biaya seperti haji 50 juta atau 10 juta ya. Tapi ada amalan-amalan yang pahalanya itu sebagaimana kita i'tikaf di Masjid Nabi SAW. Apa saja itu jemaah? Yang pertama jemaah, yaitu memberikan rasa gembira kepada saudara kita. Bisa dengan bantu, bisa dengan menolong. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadisnya panjang. Habban nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Ya, jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Keadaan kita, wujudnya kita, adanya kita di suatu tempat
itu memberikan manfaat, maka orang itu adalah orang yang paling Allah cintai. Jadi mafhum mukhalafah hadis ini, orang yang paling Allah benci adalah yang keadaannya yaitu yang paling memberikan mudarat bagi orang yang lain. Jadi kita itu menjadi orang yang paling bermanfaat atau menjadi orang yang paling memberikan mudarat. Jadi kalau kita di kantor gak hadir, sama kantor kemana ini? Si fulan ini. Kalau kita di lingkungan gak ada, kemana apa ini? Di RW kita jadi sepi. Gitu. Kalau dia tidak di masjid, masjidnya jadi tidak ramai, tidak sepi, tidak hidup, sepi, tidak hidup. Berarti dia menjadi orang paling bermanfaat. Orang itu hadir di keluarga, keluarganya merasa senang, bahagia, ya, karena dia suka membantu, memberikan nasihat yang baik, atau membantu secara materi. Wahabul a'mali Allah Ta'ala suruh tadkhulu ala muslimin. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah suruh tadkhulu ala muslimin, yaitu engkau memberikan hal yang membuat hati orang yang lain menjadi senang. Itu adalah amal yang paling kita cintai, yang Allah cintai. Jadi bukan hanya sekedar materi. Kita hadir dengan senyuman, kita hadir dengan muka berseri-seri, kita hadir dengan akhlak yang baik, membuat orang-orang yang di sekitar kantor menjadi bahagia. Itu adalah ahabbul a'mali ilallah. Itu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang ahli ibadah, ada orang rajin baca Quran, ada orang rajin puasa sunnah, tapi lisannya tajam, ucapannya kasar, perbuatannya tidak baik. Itu ada. Tapi amal yang paling Allah cintai adalah tudkhilu sururan ala qalbi mu'min. Engkau memberikan rasa bahagia bagi orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah amal yang paling dicintai Allah. Au takshifa anhu qurbatan. Amal yang paling dicintai Allah yang kedua, takshifu anhu qurbatan, yaitu amal yang engkau membuka kesusahan orang lain. Jadi teman Anda susah, Anda bantu. Teman Anda kerjaan yang banyak, Anda ringankan. Teman Anda ada masalah, Anda bantu masalahnya. Jadi au taqdi anhu dainan. Jadi amal yang paling Allah cintai yang ketiga, au taqdi anhu dainan. Engkau membayar hutang saudara Anda. Ini amal yang sangat dicintai Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang punya hutang, apalagi kalau orang tua itu tanggung jawab kita. Kalau orang tua, hutang orang tua, hutang apa? Ya, kalau saudara itu sedekah, dan itu sedekah terbaik. Saudara kita punya hutang, kita bantu. Apalagi saudara kita pas memondokkan anaknya, kemudian anaknya nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar bulan, bantu jangan. Antum dapat pahala jari anaknya mondok, dan termasuk amal yang paling Allah cintanya. Au tasuddu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar pada saudara Anda. Ini adalah amal, yaitu amal yang Allah cintai juga. Ya. Kita memberikan makan kepada orang yang lapar. Insya Allah. Apa yang yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi pendusta agama itu bukan orang yang mengatakan sholat tidak wajib saja, tapi orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan dia tidak mau memberikan orang makan kepada orang yang lapar. Berapa banyak kita lihat di sosial media saudara-saudara kita, terutama yang paling parah itu Aceh Tamiang, ya Allah, itu sampai hari ini masih ada yang kelaparan. Bahkan sempat mereka itu makan mie juga. Kita lihat mie, satu mie dipotong-potong mentah lah ya, itu dibagi saudara-saudara. Satu mie untuk 5 orang. Sedangkan kita yang ada di ibu kota makan kekenyangan, rezeki kecukupan, anak istri kita tercukupi. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan makan ju'an orang yang sedang kelaparan. Dan amal yang dicintai Allah selanjutnya, wa anna ma'a akhi fi hajatin ahabba ilaihi min i'tikaf fi hadzal masjid, yakni masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau
membantu keperluan saudara Anda. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai sabda Nabi SAW, min ayyatika ahadukum fi masjidi syahran, daripada salah satu kalian i'tikaf di masjidku 1 bulan. Sabda Nabi, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 2113. Jadi membantu orang lain, Pak, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada kita fokus ibadah 1 bulan di masjid Nabi SAW. Ya, ini yang repot ada juga kepala daerah yang pergi umroh, nggak baca hadis ini benar. Bukan itikaf lagi kan, kalau itikaf ada umrohnya kayak itikaf. Tidak cuma ini lebih Allah cintai, lebih Nabi cintai. Rasul bersabda, ahabbu ilayya man i'takafa ahadukum fi masjidi. Demi Allah, ini lebih aku cintai amalan-amalan ini daripada Anda i'tikaf di masjidku. Jadi membantu saudara kita, ya, memasukkan rasa gembira pada saudara kita, menghilangkan kesusahan pada saudara kita, membayar utang saudara kita, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, membantu saudara yang sedang kesusahan. Ahabbu ilayya, itu lebih Rasulullah SAW cintai. Rasul lebih gembira min ayatika ahadukum fi masjid, daripada salah satu kalian i'tikaf di masjidku. Di riwayat lainnya syahran, selama 1 bulan. Ini cuma Bapak Ibu, ibadah yang paling mulia di masjid mana, Pak? Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Tapi Anda bayangkan, banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang seandainya mereka memilih ibadah di Mekah, ibadah di Madinah, pasti banyak sahabat itu meninggalnya di Mekah dan Madinah. Tapi banyak sahabat Nabi SAW yang meninggalnya sampai di Bizantium, di Turki. Sahabat Nabi ada yang meninggal di negeri Syam, sahabat Nabi beberapa banyak meninggal di Mesir, sahabat Anas bin Malik meninggal di Mesir. Ini untuk apa cuma? Kalau mereka mengandalkan ibadah, yang penting sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahala, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahala. Tidak cuma. Sahabat-sahabat menyebar bertaburan untuk mencari apa yang lebih Rasul cintai, apa? Membantu saudaranya, menolong utang saudaranya, membantu saudara yang lapar, ya, memberikan kabar gembira kepada saudara. Allah itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada kita i'tikaf di masjid Nabi SAW. Di riwayat Imam Ahmad syahran 1 bulan. Ini juga. Ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang lebih utama. Ada orang memaafin, kita tidak menjelek-jelekkan orang. Umrah boleh, Pak, haji boleh, Pak, tapi ada orang yang umrah setahun setiap kali, Pak, tapi tetangganya kelaparan, anak-anak yatim tidak terurus. Nabi SAW itu umrah seumur hidup 2 kali. Padahal Rasul tinggal di Mekah, Madinah. Ini ada kaum muslimin umrah yang setahun, tahun besok umrah lagi, tahun besok umrah lagi. Dia tidak paham. Umrah itu sunnah, wajib itu haji. Haji pun wajib sekali. Haji kedua hukumnya sunnah. Membantu orang yang kelaparan wajib. Membantu saudara yang berdagang ekonominya ini wajib sunnah. Nolong anak yatim wajib sunnah. Maka Rasulullah SAW, kita ada orang bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, akan hajatin kulla amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa haji tidak dilaksanakan tiap tahun? Wajib bagi kami ya Rasulullah. Kalau aku mengatakan, nah, kalau wajib, astagfirullah, tapi kalian tidak mampu. Ada hal-hal yang lebih utama daripada Anda umroh, Anda haji. Jangan. Kenapa? Bantu saudara-saudara kita. Itu lebih dicintai oleh Nabi daripada kita i'tikaf 1 bulan penuh di masjid Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah, ini ada hadis-hadis yang luar biasa ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bila mau ikuti tidak harus pakai hijrah." Ini ada jemaah, ada orang masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi apa? Peduli lingkungan. Coba hadisnya dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, "Baina rajulun yamshi di tariq wajada husni syaukin 'ala tariq fa akharahu Allah fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu." Rawahu Ahmad. Baina rajulun, ada seorang laki-laki yamshi di tariq, dia sedang melakukan perjalanan. Wajada husna syaukin, dia mendapatkan satu batang, yang batang itu syauk, penuh duri. Kalau kita kayak apa ya, batang yang penuh duri itu contohnya apa? Cuma salak, itu kan banyak durinya. Atau pohon apa tuh? Pohon rambu, itu juga banyak durinya. Rambu kapuk gitu kan. Itu juga banyak apa? Durinya. Kalau di Indonesia ini pohon itu. Maka fa'akharullah, maka orang ini turun dari kendaraannya, tunggangannya, fa'akharuhu, kemudian disingkirkan apa? Pohon yang ada durinya disingkirkan di pinggir jalan. Apa yang terjadi jemaah? Fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada orang tersebut, wa ghafarallahu lahu, dan Allah ampuni dosa-dosa. Jadi amal itu nggak hanya di masjid, jangan. Dia hanya zikir, baca Quran dengan taklim. Anda jalan aja ada salah, Anda singkirkan. Itu bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari Allah, bukan sholat kita. Bisa jadi bukan puasa kita, bisa jadi bukan amal ibadah kita, tapi apa? Kepedulian kita pada orang lain. Orang ini lewat suatu jalan, menemui ada suatu batang yang penuh duri, khawatir duri ini taruh karena kaki kaum yang lewat, karena orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, disingkirkan, dipinggirkan di pinggir jalan. Fa'akharahullah, dipinggirkan di pinggir jalan. Cuma fa'akharahullah dan Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dosa-dosa. Jadi ibadah itu nggak hanya sekedar kita sholat. Anda nggak motong hutan, itu terus ibadah. Padahal itu hutan rusak. Anda nggak buang sampah saja ke sungai, ke jalan, itu saja sudah bisa jadi amal yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Bahkan di hadis lain yang diriwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW dia bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yuqallibu fil jannah." Dan Isra Mi'raj Rasul melihat ada seseorang itu yuqallibu fil jannah, dia itu berterbangan di surga, mau ketik buah surga, apa saja yang dia inginkan. Ya jangan membayangkan gitu ya, ini mala ain ra'at wala sami'at wala ala khataril basyari khatar. Dari surga itu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, bahkan dalam hati itu belum terbersit. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi di surga itu ada orang yang berterbangan, dia takallab, berterbangan di surga, makan buah surga, sesuatu buah surga. Ya. Rupanya apa amalan jemaahnya? Fi syajaratin qata'aha fi dhuhri tariq kanat tu'tin nas. Amalan ringan jemaah. Dia suatu hari menemukan pohon, yang pohon itu dia potong ada dhuhri tariq, yang pohon itu membentang di jalan. Pohon itu ambruk, nutupin jalan, dipotong sama orang ini. Kanat tu'tin nas, yang pohon ini sebelumnya mengganggu orang yang lewat. Dipotong orang tersebut, disingkirkan, maka orang ini Masya Allah diberikan pahala Allah. Orang ini ya di surga itu berterbangan. Orang ini makan buah-buah surga mana saja yang ia inginkan. Masya Allah. Ini bukan karena sholat cuma, ini bukan karena qiyamul lail,
Ini bukan baca Quran, tapi dia membantu jalanan bisa berfungsi. Jadi kalau Bapak sedang membangun jembatan, ya kan karena Allah. Siapa tahu pas kita yang bangun jalan itu jalannya sebelumnya susah dilalui. Kemudian kalau musim hujan jadi banjir, Anda bangun jembatan, Anda bangun tol, ikhlas karena Allah. Siapa tahu amalan-amalan Anda ini adalah amal yang membawa kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita remehkan amalan sekecil apapun. Ya. Membersihkan duri dari jalan saja, Allah ampuni dosa. Allah masukkan surga. Ya. Orang yang melewati suatu jalan ada pohon melintang, kemudian dipotong, kemudian disingkirkan, Allah berikan pahala. Orang ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk memetik surga. Yang akal itu tetap banget. Ya. Memilih buah-buah surga yang ia kehendaki. Ini cuma makanya kita iri dengan relawan-relawan yang bisa membantu saudara kita. Yang kita lihat juga pas kita itu mengirim alat berat, membersihkan jalanan, ini luar biasa. Ini suatu amal yang Masya Allah tabarakallah, bisa jadi amal-amal ini adalah yang membuat seseorang masuk surga Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena kecakurannya, tapi amal-amal ringan untuk membantu saudara seiman. Jadi jemaahnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sampai melihat saudara kita yang kena musibah, kita tengok, kita bantu. Ini pahalanya luar biasa cuma. Ini dalam babnya ada termarin, dalam bab keutamaan menjenguk saudara yang kena musibah, kayak karena sakit, mungkin kecelakaan, mungkin karena musibah, banjir, gunung erupsi, gitu, atau likuifasi dan macam-macam. Kemudian Anda jadi orang yang menjenguk, atau Anda jadi relawan, itu luar biasa cuma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'ada rajul akhahu muslim masya fi khirafatil jannah." Barang siapa seseorang dia menjenguk saudaranya yang sedang mendapatkan musibah, masya fi khirafatil jannah, sesungguhnya orang ini sedang berjalan di taman-taman surga. Subhanallah, bahagia Pak. Anda datang ke bioskop atau Anda datang ke diskotik, itu tidak ada kebahagiaan juga. Kalau Anda datang saudara yang sedang sakit, misalnya sedang dirawat di rumah sakit, Anda datang, itu bahagia. Yang bahagia bukan hanya dijenguk, Anda pun senang. Pengen hidup Anda senang Pak, sering-sering mendatangi orang yang sakit, itu Anda senang. Bukan Anda beli mobil baru, bukan Anda beli apartemen baru, itu belum tentu bahagia. Allah jangan apalagi sampai nyicil 15 tahun, 10 tahun, keras ya Pak. Tapi Anda datang dengan buah-buahan 50.000, kue-kue 10.000, 100.000, Anda datang. Anda bahagia, yang didatangi pun bahagia. Fi khirafatil jannah, seolah-olah orang ini sedang berjalan di taman surga. Siapa yang tidak senang masuk surga? Anda datang orang yang mendapat musibah itu seolah kita sedang berjalan di taman surga. Wallahi Anda pulang, Anda bahagia, malam yang Anda bahagia melihat mobil di showroom. Allah cuma betul ya. Jadi bahagia itu simpel dalam Islam. Bukan Anda datang di showroom malah pusing ya. Mobil Anda Toyota, melihatnya mobilnya apa? Ferrari, mumet jangan. Tapi kalau Anda datang ke rumah sakit, Anda bahagia apa? Ada yang dilewati, ada yang pakai kursi roda, alhamdulillah saya punya kaki. Didatangi sudah pakai opnam, alhamdulillah saya bernapas dengan apa? Gratis, dengan mudahnya. Ada yang di IGD, Allah, alhamdulillah saya masih bisa ke masjid sholat. Bahagia kan cuma? Ini bahagia. Apalagi sampai duduk cuma? Hatta ya jelisah, faidah jelasah umratul rahmah. Apalagi kalau orang ini sampai duduk di samping orang yang kena musibah. Umratul rahmah, orang ini diliputi kasih sayang Allah.
Diliputi apa? Kasih sayang Allah. Fa in kana qudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumshi. Orang yang meninggal saudaranya di pagi hari. Orang ini didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Masya Allah. Jadi ibadah itu bukan sifat, bukan hanya itu. Anda datang ke rumah sakit, Anda datang ke teman Anda yang sedang sakit, lewat Gutawa. Nah, itu kan pas kita punya apa? Gutawa yang sudah pensiun, datangin Pak. Ada yang rumahnya bocor, ada yang dia sakit, ya sudah dapat gaji. Pahalanya. Makanya kalau udah pensiun nanti ikut Gutawa semua. Oke Pak? Kayak gitu cuma. Iya cuma. Ya, 70.000 malaikat mendoakan orang tersebut. 70.000. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, wa ghairuhu dan yang lainnya. Ini hadis wajib. 70.000. Kapan kita didoakan 70.000 malaikat? Simpel. Datangin saudara Anda di pagi hari, Anda didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Sebaliknya, barang siapa yang menjenguk di sore hari, didoakan 70.000 malaikat sampai besok pagi. Kalau yang datangnya sore, didoakan 70.000 malaikat sampai besok pagi. Yang datang pagi, didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Yang jenguknya sore, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari 24 jam. Kalau Anda datang pagi, sore juga datang 24 jam. Kita didoakan oleh malaikat itu berdoa apa? Allahumma ighfir lahu, Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Ini cara. Minimal kalau saudara kita calling, video call, jemaah. Orang yang tidak akan pernah bisa kita lupakan adalah orang yang menjenguk kita bila sakit. Jemaah itu gak akan Anda lupakan. Dulu orang corona juga pas 2021 di rumah gak ada yang berani jenguk. Tapi ada tetangga yang pakai masker bawa makan. Allah yang akan ingat sampai hari itu gimana? Jadi dan ketika kita sholat itu ingat kadang atau kita doa ya Allah Tuhan pernah bantu anak ketika sakit. Jadi bantuan atau orang yang jenguk kita sakit itu beda dengan Anda ketemu biasa. Anda ke rumahnya orang sehat, Anda ke rumahnya orang baik-baik saja. Itu ada lupa. Rumah kan datang ke rumahnya, kapan ya? Itu lupa ya. Tapi kalau dia sedang sakit, antum datang, walaupun tidak mau lewat, atau mau lewat, apalagi mau lewat, wallahi dia akan menceritakan kebaikan Anda, baik kepada manusia, apalagi kepada Allah diceritakan. Wah, dulu teman saya itu SMA, padahal dia udah di Jakarta, dia seperti ini pulang jenguk saya. Allah cuma dipuji oleh manusia, didoakan oleh malaikat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah luar biasa. Ini cuma dari kali yaitu semua orang yang sakit. Itu sangat luar biasa. 70.000 malaikat mendoakan dari pagi sampai sore, dan ini menjenguk sore didoakan dari sore sampai bertemu besok lagi. Nah, ini cuma didoakan oleh para malaikat itu juga rahimani wa rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut hadis kita, satu hadis atau dua hadis lagi juga. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, fi tawadi, dalam kasih sayang mereka, wa tarawuhi, dan saling menyayanginya, wa ta'arufin, dan saling dan sama hati berkait dengan saudara seiman, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Bila syaka min ba'du, ketika satu anggota tubuh merasa sakit, bada ala busairul jasad, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan hal yang sama, merasakan sakit yang sama. Bisa hari dengan tidak bisa tidur, wal humma, dan merasakan demam.
Bapak ibu pernah kakinya kena batu Pak, kejatuhan martel atau palu pernah, atau kakinya kena apa, kalau motor itu kena apa itu cekrek ini standar itu karena pernah enggak? Belum. Yang sakit apa? Jempolnya Pak. Tapi yang nangis apa? Matanya. Yang bergumam mulutnya. Ya. Yang merasakan demam seluruh anggota tubuhnya. Betul. Bisa, nggak bisa tidur. Padahal yang sakit apa? Jempolnya. Bukan bibirnya, bukan matanya, bukan telinga. Maka harus menggambarkan profil orang beriman itu kayak gitu. Ketika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka semua anggota tubuhnya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Yang bolong gusinya satu aja yang bolong, tapi yang merasakan demam ya ujung kaki ujung rambut sampai semua. Iya Pak, bisa dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Jadi jangan kita katakan ya karena musibah orang Aceh Pak, orang Sipul ke Sumatera Utara, orang Sumatera Barat, kita terima Pak kalau kayak gitu. Oh yang tetap kerja tetap makan gak boleh. Subhanallah. Ini bukan beriman Pak. Iman itu kita rasakan hal yang sama. Saudara kita ada di Boston, ada di Sudan, sedang perang juga saudara. Kita merasakan ini mau kita itu ya Allah. Apa yang cuma ini orang-orang yang beriman Pak. Ya, apalagi kita satu bangsa, satu negara. Walaupun beda pulau, tapi kita merasakan saham. Ini mau kita ada bayangan, merasa kainan bilhumma, gak bisa tidur. Ini kalau benar-benar kita merasa saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan saudara kita, baik saudara seiman ataupun saudara setengahnya, kita harus merasakan hal yang sama. Ketika kaki yang sakit, tangan ambil obat, tangan ambil obat, mata menangis, bibir berteriak. Gak perlu kaki ngomong jempol, wih tangan nangis, kaki, tangan ambil obat, tangan ambil, gerak sendiri Pak. Itu benar-benar satu. Gak perlu dikomando. Kalau ada donasi yang relevan, yang dia benar-benar baik, kenapa ini ngomong? Walaupun sedikit cuma harus bisa jadi amal itu yang membuat Allah itu mengampuni dosa kita dan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala anahu bismillah. Jemaah, dan Rasul bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadits tadi diriwayatkan Imam Nasai dan Ahmad, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin ahad. La yajtami', sungguh tidak akan terkumpul asyuh, sifat pelit, sifat bakhil dari menolong saudaranya, wal iman, dan rasa iman fi qalbi 'abdin abadan, dalam hatinya hamba Allah itu tidak mungkin Pak. Jadi iman dan rasa pelit tidak peduli itu tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Orang beriman pasti dia akan membantu. Orang beriman pasti akan peduli. Orang beriman akan merasakan hal yang sama. Jadi orang beriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa coba bebek, gak peduli. Wallahi la imana. Di hadis lainnya, la imana lah, sungguh tidak dikatakan orang beriman lam yahtam bi amril mu'minin, yang dia tidak peduli dengan saudara seiman. Ini dikatakan tidak beriman. Ya. Apalagi sampai Anda buang sampah, buang sampah, tenggelam aja karo, bukan ramah, Allah nggak beriman. Ini cuma Anda buang sampah sembarangan di tol, kita ada apa-apa. Allah yang melakukan kecelakaan, Anda nggak beriman. Anda kurangi timbangan tolnya, kurangi timbangan besinya, kurangi timbangan aspalnya. Allah nggak beriman. Kenapa? Yang celaka orang lain. Bagaimana kalau celaka orang Anda? Tolnya jembatannya udah aman,
tolnya jelek, bandaranya gak bagus. Kalau celaka Anda itu salah ngerasain, tapi celaka orang lain, ini tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Umar bin Khattab, beliau di Madinah juga. Sedangkan kekuasaan kaum muslimin itu sampai Irak, sampai Baghdad. Beliau mengatakan, seandainya himar seekor keledai terperosok di Basrah, wallahi sesungguhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Umar itu di Jazirah Arab, Basrah itu di Irak, ribuan kilo, bukan Singapura lagi, ribuan kilo. Lampung Aceh itu 2.700 kilo. Ini ribuan kilo. Itu orang mengatakan Allah ini akan bertanggung jawab ya Allah. Dan yang jatuh apa? Keluarga. Apalagi kalau jatuh manusia. Ini banyak. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah menjaga hati kita tercinta dari malam bahaya dan juga malam akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau berada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah dari saya pribadi, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.